Semua kebijakan yang baik pasti ada trade off-nya kan bilang. Nah, trade off-nya sekarang itu harus di apa, mohon maaf saya kutip kata-kata terkorbankan, itu adalah Jawa Barat, kemudian beberapa daerah, 20 daerah lainnya. Tapi jangan lupa juga ketika tidak sesuai dengan undang-undang kemarin itu, Jawa Barat diuntungkan. Kan Jawa Barat diuntungkan, daerah-daerah lain diuntungkan. Dari 20 tahun loh Pak diuntungkan. Jadi jangan, kalau kita mau ngomong rugi dengan untung, besok kalau ini seharusnya yang kemarin-kemarin itu yang protes Jawa Timur. Harusnya yang protes itu adalah lain-lain daerah saya nih. Saya dengan Pak Ansori kan tidak terlalu banyak. Harusnya kalau mau untung rugi, wamennya saya loh Bu. Saya nggak mau ngambil kebijakan ini. Saya bilang Gus Ipran nggak mau dong daerah saya nggak untung. Kenapa? Sumut hilang 3.000 Pak. Lansia itu kategorinya 60 ke atas. Tapi kalau di daerah itu yang paling tua 90 misalnya, itu yang prioritas nanti diurutkan Bu, 5%. Nah, lansianya itu 90 kalau dia punya keluarga yang sudah mendaftar, kalau undang-undang nyebut itu minimal, maksimal minimal 5 tahun, itu dia bisa ditarik berangkat Bu. Pernyataan dari Kementerian Saudi bahwasannya boleh dipotong di dalam negeri. Saudi secara lisan menyampaikan boleh dipotong dalam negeri. Terkait dengan yang di Mina Jadid tidak akan kita tempati jamaah, Bu. Ini ada beberapa catatan dari Bu Sally, terutama terkait dengan waktu. Betul Bu, tadi saya tanya dengan PLT Dirjen Penyelenggara, itu sebenarnya target waktunya maksimal Bu. Jadi kalau yang ideal sih yang disampaikan Bu Sally tadi. Jadi kira-kira itu dalam kondisi worst skenario terburuk itu ya di jam itu. Artinya tidak boleh sampai di angka atas jam itu. Itu jam yang terburuk. Ya, paling telat kira-kira begitu. Tapi kalau sejatinya kita bergerak sudah jam 7:30 itu sudah selesai ya 7:30. Oke, kemudian tenggat waktu kami sepakat dengan Bu Sally tadi. Instruksi tadi saya sudah jawab. Mitigasi terkait makanan. Nah, ini yang menarik Bu. Tadi istilah rentang komando. Ada personal in charge. Apa istilah tadi Bu? IC Commander. IC Commander ini sudah kami bicarakan. Ini kami tanggung jawab, ini Jenderal Bintang 2 Pak Dendi. Ini nanti berdiri Pak, coba hormat dulu gitu kan. Ini Bintang 2 dulu dari Kemhan. Beliau Mayor Jenderal, bentar lagi Letnan Jenderal berarti Bu. Tapi sudah mundur. Beliau akan jadi Irjen. Jadi akan jadi Irjen. Oh duduk Pak, duduk. Itu kalau tentara gitu Pak, kalau nggak disuruh duduk nggak duduk dia. Gitu. Padahal saya juga jenderal Pak, Jenderal Kokam. Jadi bintang 3. Jadi beliau, kami sudah banyak diskusi, saya bilang dengan Pak memang selama ini di penyelenggaraan haji itu rentang komandonya itu terputus-putus Pak. Jadi komando dari misalnya ya personal in charge paling tinggi di lapangan itu siapa, itu sampai ke petugas di bawah itu nggak jelas Pak. Makanya salah satu kenapa petugas itu kami masukkan barak itu dalam rangka bonding Bu. Dalam rangka bonding kemudian mereka tahu rentang komando. Lalu saya bilang Pak Irjen ini Pak Irjen Anda dengan tim nanti tim dengan tentara, polisi segala macam ini rentang komandonya jelas. Makanya kami kan selalu bilang bahwasannya petugas itu akan dibekali pertama fisik itu termasuk rentang komando sebenarnya Bu. Di barak itu kenapa nanti bilang orang ini militeristik, bukan. Yang kami butuhkan di barak itu adalah mereka paham rentang komando. Bahkan kita sudah diskusi dengan Gus Irban, Pak Menteri di comment center misalnya, masalahnya adalah kita untuk pakai comment center, pakai alat-alat komunikasi HT itu dibatasi oleh otoritas Saudi Arabia. Bahkan saya sudah bilang, kenapa ya selama ini kita tidak punya comment center yang bisa memantau di mana jamaah haji, kemudian kita bisa, ini ada masalah, kemudian bisa dieksekusi langsung. Karena kita tidak diperbolehkan otoritas Arab Saudi untuk punya hal-hal yang seperti itu Pak. Nah ini yang mungkin nanti akan jadi bahan pembicaraan kami dengan perintah Arab Saudi terkait dengan supaya di lapangan itu bisa ICE Commander yang Ibu Sally dan Pak Abidin maksud. Itu
mulai kami bahas Bu, dan kami akan menuju ke situ, dan nanti mohon dipantau terus, dan ini akan jadi perhatian kita. Istiqomah kesehatan Bu Seli betul, variasinya tinggi sekali, dari ada yang 1 juta, ada yang di atas bahkan sampai 2 juta. Kemarin kita sudah bicara dengan Kementerian Kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan sudah ada surat edaran, tapi tetap terabaikan. Kenapa terabaikan? Karena otoritasnya ada di kepala daerah. Makanya kemarin ini hari Senin saya ketemu Kemendagri dengan Pak Wemendagri. Kami ngomong dengan Pak Wemendagri termasuk juga terkait dengan kuota. Jadi salah satu cara kami sosialisasi nanti itu menggunakan kepala daerah, Bu. Jadi Kemendagri akan memfasilitasi forum untuk kami untuk bisa bicara dengan kepala daerah, gubernur, kemudian wali kota dan bupati terkait dengan kebijakan ini. Karena saya sudah jelaskan nggak ada punya pilihan, kalau kita mau memperbaiki ya jalannya ini. Kami sebutkan, pertanyaannya adalah apa ada cara lain? Nggak ada. Pertama, ini adalah cara yang paling konstitusional. Kemudian kedua, ini adalah cara yang paling terbaik untuk jangka panjang. Semua kebijakan yang baik pasti ada trade off-nya, kami bilang. Nah, trade off-nya sekarang itu harus mohon maaf, saya kutip kata-kata terkorbankan, itu adalah Jawa Barat, kemudian beberapa daerah, 20 daerah lainnya. Tapi jangan lupa juga ketika tidak sesuai dengan undang-undang kemarin itu, Jawa Barat diuntungkan. Kan Jawa Barat diuntungkan, daerah-daerah lain diuntungkan. Dari 20 tahun loh Pak diuntungkan. Jadi jangan, kalau kita mau ngomong rugi dengan untung, besok kalau ini seharusnya yang kemarin-kemarin itu yang protes Jawa Timur. Harusnya yang protes itu adalah lain-lain. Daerah saya ini, saya dengan Pak Ansori kan tidak terlalu banyak. Harusnya kalau mau untung rugi, wamennya saya loh Bu. Saya nggak mau ngambil kebijakan ini. Saya bilang Gus Ipran nggak mau dong, daerah saya nggak untung. Kenapa? Sumut hilang 3.000 Pak. Tapi kan kemudian pilihannya adalah kita bukan bicara Sumut, kita bukan bicara Jawa Barat, kita bicara NKRI Pak. Ini untuk NKRI dan jangka panjang. Ini jadi saya pahami teman-teman Jawa Barat marah. Saya pahami misalnya beberapa daerah marah. Ya, oh ya Jawa Barat ya. Wajar lah gitu. Perjuangannya untuk dapil ya. Itu hal yang wajar. Tapi mohon dipahami, kita ingin bekerja dalam jangka panjang. Toh kami berani ngambil ini karena kami yakin kami benar. Secara saintifik, secara regulasi konstitusional nggak ada yang kami langgar, dan ini sesuai dengan undang-undang. Kalau kemudian seperti tadi disampaikan Bu Magdalena, kalau kemudian ini kita on the track Pak, insya Allah ini jauh akan lebih baik. Saya kasih contoh. Sekarang yang berangkat di Jawa Barat itu tahun 2013-2014. Jawa Timur yang berangkat sekarang itu Pak Ibidin rata-rata 2011, 2012. Jawa Tengah rata-rata berangkat sekarang 2011. Sumatera Utara rata-rata berangkat sekarang 2013-2014. Jadi memang senjang Pak. Harusnya kan sekarang yang berangkat semuanya 2013. Nah nanti seperti tadi kata Bu Magdalena, akan tahun-tahun 2 kali 3 kali nanti itu akan sama nih semuanya. Misalnya saya kasih contoh, tahun ini Kota Bekasi naik sekali, tapi tahun depan itu turun. Majalengka misalnya tahun ini turun, besok naik Pak, akan terus begitu. Nah kalau kita pakai emosi, maka setiap saat pasti ada yang marah. Kenapa? Karena turun. Karena setiap saat ada yang turun, ada yang naik. Dan kami berharap sih anggota DPR semuanya dan kami bareng-bareng nanti sosialisasi, karena ini adalah itikadnya itikat baik dan tidak ada macam-macam. Kemudian istiqomah kesehatan tadi Bu kita pilih melalui Mendagri, nanti ada surat edaran bersama bahwasannya biaya kesehatan itu batas atasnya 1 juta gitu. Kemudian Pak
Oh ya, semua BPJS ini saya baru dapat usulan bagus ini jadi perhatian terkait ada program pemerintah yang periksa kesehatan gratis, Bu. Jadi setiap orang ada jatahnya setahun sekali. Ini kami akan bicara nanti dengan Kementerian Kesehatan. Ini betul-betul ini nggak ada yang ngusulin sama sekali di sini, Bu. Baru Bu Seli. Jadi ngusulin ke kami baru Bu Seli. Jadi ini bisa produknya Bu Seli gitu. PDIP membantu Gerindra kira-kira gitu. Kemudian Bu Magdalena, pendamping Bu, pendamping sebenarnya ada pendamping dari keluarga. Undang-undang kita ngatur. Jadi misalnya kalau dia pendamping, dia kategorinya lansia di daerah itu. Kan kalau lansia di daerah kan beda-beda kan Ibu. Lansia itu kategorinya 60 ke atas. Tapi kalau di daerah itu yang paling tua 90 misalnya, itu yang prioritas nanti diurutkan Bu, 5%. Nah lansianya itu 90 kalau dia punya keluarga yang sudah mendaftar, kalau undang-undang nyebut itu minimal, maksimal minimal 5 tahun, itu dia bisa ditarik berangkat Bu. Tapi kalau dia tidak punya anggota keluarga, sibling lah gitu, anggota keluarga itu bisa keponakan, bisa ini ya, sibling begitu, kemudian dia bisa didampingin siapa? Terpaksa harus petugas Bu, petugas kita. Makanya nanti kan kita itu ada safari wukuf kalau yang tidak mampu. Tapi kalau safari wukuf sebenarnya kita ingin minimalkan safari wukuf. Kita ingin orientasi, kita ingin ke istitoah kesehatan. Karena safari wukuf itu untuk yang nggak sanggup apa-apa Bu. Dan itu masalah bagi kita. Pak Nanang, kenapa Saudi lebih mahal Pak? Ini Pak, kita ada mandatori Pak. Mandatorinya harus pakai Saudi. Bahkan 50%. Nah ini negosiasi yang paling rumit Pak. Garuda bisa kita turun karena presiden misalnya ini national flight maka harus kita maksimalkan. Tadinya kalau bisa national flight saya semuanya. Tapi masalahnya mandatori, mereka yang punya daerah ya kita harus ngikut. Nah negosiasi tentang harga dengan Saudi itu rumit luar biasa Pak. Makanya kami akan cari model-model silaturahim yang bagus terkait dengan Saudi, sehingga makanya tidak bisa banyak turun Pak. Kemarin itu negosiasinya bahkan mulai dari kami turunkan $5, kami turun kecil-kecil sekali dan nggak signifikan Pak. Beda dengan Garuda, kita minta kurangin 1 juta, Garuda nggak ada masalah. Jadi kami akan perbaiki proses lobbynya Pak. Kemudian yang lain usulan, saya pikir dam ini Ansori memang jadi diskursus. Kalau di Muhammadiyah ya maslahat lah, gampang gitu. Kemudian di NU juga sebenarnya ada peluangnya Pak. NU, MUI itu ada peluangnya. Peluangnya adalah kalau nggak salah ada surat, ada pernyataan dari Kementerian Saudi bahwasannya boleh dipotong di dalam negeri. Saudi secara lisan menyampaikan boleh dipotong dalam negeri, tapi ketika kami minta surat nggak bersedia Pak. Jadi masalahnya MUI waktu itu, kemudian NU juga kalau ada pernyataan dari Saudi dalam bentuk surat itu membuka peluang dam untuk di dalam negeri Pak. Kalau dari peluang fikihnya kira-kira versinya MUI dan NU itu ada pernyataan dari otoritas Saudi Arabia, dan itu yang berulang kali waktu Pak Menteri ketemu dengan Pak Menteri Saudi, Menteri Haji, mereka belum bersedia mengeluarkan surat, tapi pernyataan lisan itu ada. Saya pikir itu Bapak Ibu sekalian catatan kami tentu yang paling Izin Pak Menteri, Pak Wamen soal tanazul. Oh iya. Kuota tugas perempuan 30% Bu. 30% dari total petugas, betul ya Pak? 30% ya. Capman ya, pakai Capman Bu nanti. Nah, terkait dengan yang di Mina Jadid tidak akan kita tempati jamaah Bu. Itu akan kan tanah di situ itu akan menampung 19.000 Pak. Kami akan mentanazulkan sekitar 50.000.
Berarti 19.000 yang harusnya itu nggak bisa tempatin nanti dipotong-potong, dan itu sesuai dengan kloter ya, satu kloter gitu. Jadi nggak kita pisah-pisahkan Pak. Kalau pisah-pisahkan pasti jadi masalah. Tempatkan di mana? Rata-rata hotel-hotel yang di Raudah dan sekitarnya Pak, yang terdekat dengan Mina. Jadi sesuai dengan kepercayaan dari sebagian besar jamaah haji kita, ya Mina Jadid tidak banyak akan kita gunakan, kemungkinan juga akan banyak digunakan untuk petugas.